Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang anak berkebutuhan khusus. Pada materi pertama yaitu hakikat dan fungsi. Nah, hakikat dan fungsi bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling adalah layanan pemberian bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun secara berkelompok agar peserta didik mampu mandiri dan berkembang secara optimal di berbagai bidang. Nah, secara umum tujuan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan atau kelainan lainnya. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai pencegahan, di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Fungsi kedua adalah semacam bentuk kesepakatan antara konselor dan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra ini adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua yaitu tunarungu. Yang ini adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh daya pendengarannya sehingga dia tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Nah, yang ketiga itu tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya itu tunaraksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakannya. Autis adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Nah, yang selanjutnya itu permasalahan dalam dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus secara umum juga memiliki kebutuhan dan permasalahan dalam pendidikan, karir, sosial, pribadi, dan keluarga. Sama halnya anak normal pada umumnya, anak berkebutuhan khusus juga memiliki kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Nah, Adapun kebutuhan yang harus terpenuhi yaitu yang pertama kebutuhan psikologis seperti lapar, haus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Yang ketiga rasa memiliki dan cinta. Yang keempat kebutuhan dihargai. Yang kelima yaitu kebutuhan estetika. Yang keenam kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang keempat yaitu bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus ADHD, retardasi mental, talent, dan gifted. Ditinjau dari psikologis, hiperaktif adalah tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi dengan gejala utama tidak mampu memutuskan perhatian. Yang kedua yaitu autis. Nah, autis itu adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang kemampuan intelektual. Yang ketiga yaitu retardasi mental. Retardasi mental itu adalah tingkat fungsi intelektualnya yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Nah, adapun bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling dalam menangani anak
retardasi mental, yaitu yang pertama layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok. Nah, yang terakhir yaitu talent and gifted. Talent atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130, sedangkan gifted adalah cerdas. Istimewa adalah kondisi seorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata yang dengan orang seusianya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya dalam fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan adanya permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Yang selanjutnya itu program sekolah inklusi. Nah, di sini sekolah inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa. Pendidikan inklusi ini adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak normal pada umumnya. Nah, adapun tujuan dari pendidikan inklusi ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi, misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya itu teknik asesmen dalam bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Konsep dasar asesmen anak berkebutuhan khusus yaitu asesmen adalah salah satu kegiatan evaluasi berupa proses pengumpulan informasi tentang kekuatan dan kebutuhan anak yang akan digunakan untuk membuat program pembelajaran untuk anak secara individu. Teknik asesmen anak berkebutuhan khusus, penilaian acuan normatif, penilaian acuan kriteria normatif informa, analisis contoh pekerjaan, analisis tugas, observasi, checklist, dan skala rating. Yang selanjutnya yaitu model dan teknik anak berkebutuhan khusus. Model dalam pelaksanaan bimbingan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus mencakup beberapa pendekatan yang masing-masing memiliki teknik pula. Beberapa jenis model dan teknik dalam bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama pendekatan individual. Nah, dalam pelaksanaannya itu dia dapat dilakukan kepada klien secara langsung atau bisa menggali informasi kepada orang tua atau orang lain yang mengantarnya kepada Anda selaku konselor anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu pendekatan tingkah laku. Pendekatan model seperti ini dapat digunakan sebagai fase pendekatan yang kedua dalam pelayanan bimbingan. Yang ketiga yaitu pendekatan terapi. Pendekatan ini adalah jenis model yang memberikan penyelesaian masalah dengan cara memberikan aktivitas yang dapat menunjang perilaku baik atau juga mengurangi faktor penyebab munculnya hambatan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus.
Nah, baiklah itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.